record di sini. Kemudian ada panel bar. Panel bar hanya menunjukkan saya mau apa namanya recording, tapi tidak bukan approval. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya saya bisa share nanti setelah kuliah. Oke, balik lagi ke share screen-nya. Ya, ini dia. Wah, anotasi ini hilang. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Yuk, kita lanjut ya, kalau tidak ada. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Pak, belum. Oke, jadi next-nya adalah kalau kita bisa melakukan transformasi dari domain T ke domain S atau domain frekuensi, maka kita juga bisa melakukan sebaliknya dari domain S ke domain T. S itu biasanya domain frekuensi, kemudian T itu waktu ya biasanya. Tapi tidak selalu, kadang juga domainnya adalah posisi atau koordinat. Oke, nah inverse-nya disebut Laplace inverse. Laplace itu disimbolkan seperti itu. Ft sama dengan Laplace inverse dari capital F. Di mana F-nya itu adalah inverse, F-nya adalah Laplace transform dari fungsi tersebut. Oke, nah contohnya misalnya, kita langsung ke sifat-sifat dari transformasi Laplace. Sifatnya pertama dia adalah linear, artinya penjumlahan maupun perkalian dengan konstan untuk setiap transformasi itu sifatnya linear. Kita bisa lihat di sini, jadi Laplace transform dari A kali Ft tambah B kali Gt sama dengan hanya bisa kita take out keluar. Kemudian dari Laplace transform Ft ditambah B kali Laplace transform dari Gt. Selama A dan B-nya itu adalah konstan. Dan Ft sama Gt-nya eksis. Oke, contohnya misalnya kita diminta mencari transformasi Laplace dari fungsi cosinus hyperbolik AT dan sinus hyperbolik AT. Sini ya. Kalau dari definisinya, cosinus hyperbolik AT itu sama dengan setengah E pangkat AT tambah E pangkat min AT. Ini adalah definisi dari cosinus hyperbolik. Ini. Kemudian sinus AT adalah ini. Sinus hyperbolik. Oke, maka kalau kita ingin mencari Laplace transform dari cosinus hyperbolik dari AT, kita bisa treat juga menjadi menggunakan sifat linear operation tersebut. Jadi kita lihat di sini ada Laplace transform dari cosinus AT sama dengan setengah yang kita ambil keluar, jadi Laplace transform dari E pangkat AT dan Laplace transform dari E pangkat min AT. Nah, ini kita peroleh tadi sebenarnya E pangkat AT, kalau kita lihat di slide sebelumnya, itu Laplace transformnya adalah 1/s minus A. E pangkat min AT nanti itu 1/s plus A. Nah, untungnya kita emang nggak perlu melakukan atau mencari transformasi Laplace dari setiap fungsi yang diberikan, karena kita punya tabel transformasi Laplace yang aksesibel untuk misalnya menyelesaikan transformasi ini. Hal ini juga berlaku untuk transformasi Laplace dari sinus hyperbolik, ya, setengah dari Laplace transform dari E pangkat AT minus Laplace transform dari E pangkat minus AT. Nah, kita bisa peroleh seperti ini. Jadi ini adalah sifat linear dari transformasi Laplace. Ini udah hilang.
Oke, ini operasi juga untuk mencari transformasi Laplace dari fungsi trigonometri. Nah, ini clear nggak bisa. Clear all day. Oke. Ini sebenarnya operasinya prinsipnya sama, di mana kita coba mencari transformasi Laplace dari fungsi trigonometri cosinus omega t sama sinus omega t. Ini buat praktis saja, tapi nanti seperti saya sampaikan tadi bahwa sudah tersedia tabel Laplace yang langsung kita bisa ambil. Jadi misalnya fungsinya sinus 2t, maka transformasi Laplace-nya adalah 2 dibagi S kuadrat plus 4 gitu ya. Itu sudah ada di textbook-nya. Nanti juga bisa saya share di sini. Nah, ini tabelnya. Beberapa fungsi yang sering digunakan tadi konstan 1, 2, 3, 4, 5 atau any constant value, maka nilainya adalah 2 per S, 3 per S, dan seterusnya. Tadi kan konstantanya linearitasnya bisa kita pindahkan. Kemudian untuk fungsi ft sama dengan t gitu ya, maka nilainya 1 per S kuadrat transformasinya. Kemudian untuk t kuadrat itu 2 faktor berarti 2 per S pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ini kemudian ada namanya fungsi gamma, itu nomor 5 itu ya. Nomor 5, fungsi gamma nanti kita akan detailkan lebih jauh ya. Kalau kita misalnya menemui satu fungsi ft sama dengan t pangkat 3 misalnya, t pangkat 4 dan seterusnya, kita bisa gunakan fungsi gamma ini. Kemudian yang banyak juga kalau di persamaan diferensial, kita ada e pangkat konstan kali t ya, misalnya pangkat 2t, 3t, dan seterusnya. Ini ada 1 per S minus A di tabel nomor 6. Kemudian fungsi trigonometri yang tadi kita sudah turunkan, ada cosinus, sinus, ada cosinus hyperbolik, ada sinus hyperbolik. Kemudian ada juga kombinasi e pangkat AT, cosinus omega t misalnya. Ini kan kalau kita ingat ada sama diferensial punya solusi imajiner, maka atau kompleks number, maka ini akan jadi salah satu solusi. Oke, ini nggak perlu dihafalkan, jadi nanti kita bisa diakses pada saat ujian, tapi sebenarnya akan membantu kalau familiar, paling nggak kalau misalnya kita menemukan satu bentuk misalnya konstan dibagi S kuadrat tambah konstan kuadrat gitu. Maka ini kita bisa cepat carinya bahwa dia merupakan fungsi trigonometri baik atau sinus atau cosinus tergantung. Oke, kemudian ini ada teori namanya shifting theorem. Ya. Jadi shifting theorem kalau misalnya kita punya transformasi Laplace-nya itu bergeser sejauh A gitu. Dari tadi kan kalau kita apa namanya Fs dapatnya transformasi Laplace dari Ft adalah Fs. Cuma kalau misalnya kita shift jadi Fs minus A misalnya, maka transformasi Laplace inverse-nya ya itu bukan Ft tapi E pangkat At dikali dengan Ft. Jadi saya coba repeat di sini. Kalau yang tadi kan kita tahunya Fs ya. Fs seperti ini. Nah, kemudian itu adalah Laplace transform dari Ft. Tapi kalau misalnya kita dapatkan Fs minus A, maka Laplace transformnya inverse-nya dari E pangkat At kali Ft. Jadi simpelnya seperti itu. Contohnya misalnya di sini kita lihat E pangkat At cosinus omega t di sini. Ya.
kita menyelesaikannya misalnya dari E pangkat AT-nya itu adalah shift term-nya, jadi Laplace dari cosinus omega t-nya saja adalah ini ya. Tapi kemudian karena dia ada E pangkat AT, tinggal diganti aja S-nya, jadi S minus A. Sama, berarti ini S diganti dari S jadi ini, itu jadi S minus A di sini. S kuadrat di sini jadi S minus A kuadrat di sini. Itu namanya shifting theorem. Jadi kalau kita lihat di Laplace transform-nya ada shifting sejauh konstan A gitu ya, jadi F S minus 3 misalnya, maka Laplace transform inverse-nya ya, itu adalah tinggal dikali E pangkat 3T. Seperti itu. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan? Bentar, Pak. Dulu, Oke, saya continue ya. Jadi sama kayak misalnya kenapa kita mendapatkan nilai sebelumnya itu ini E pangkat AT cosinus omega T itu dapatnya dari mana gitu ya. Nah, kita bisa juga mendapatkan nilai apa namanya? Nilai ini itu bisa diperoleh dari shifting theorem yang tadi kita terapkan. Pak, boleh tanya? Silakan, saya. Ada dia Mbak di chat pertanyaannya atau enggak? Atau boleh langsung aja, silakan. Pak, mau nanya, mengapa sih kita harus transformasi sebuah persamaan gitu, Pak? Ya, ya. That's actually a good question. Jadi pertanyaannya why gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan lihat bahwa transformasi Laplace ini akan bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sama diferensial. Jadi di sebelum kemarin kan kita sudah belajar secara analitik bagaimana kita menyelesaikan sama diferensial. Ada beberapa metode tergantung tentu saja dari jenis atau bentuk bersama diferensialnya gitu kan. Nah, sama di sini juga nanti kita akan lihat bahwa transformasi Laplace ini akan bisa membantu kita menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi ini akan menjadi salah satu tools, mathematical tools untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi itu, reason-nya itu, kenapa kita harus mentransformasi. Ya, sebenarnya ada fungsi lainnya tentu saja. Jadi ada beberapa fungsi yang lebih sederhana kalau dianalisis di frekuensi domain daripada di time domain. Tapi kita nggak sampai ke sana gitu. Jadi kita hanya untuk mata kuliah ini kita hanya mempelajari transformasi Laplace sebagai tools untuk menyelesaikan bersama diferensial. That's the point. Oke? Oke, saya continue ya. Oke, Pak. Ya. Nah, ini di skip aja, ini ada existence of transform. Oke, kita langsung ke Laplace transform dari turunan. Jadi tadi kan kita mempelajari Laplace transform dari sebuah fungsi yang sudah diketahui. Tapi kan dalam persamaan diferensial kita menghadapi permasalahan di mana kita nggak tahu fungsinya apa. Kita tahu turunannya, ya kan? Misalnya y dari aksen plus 2y aksen sama dengan konstan. Kita nggak tahu nilai y-nya, kita nggak tahu fungsi y-nya. Yang kita tahu adalah turunannya. Nah, untuk ini juga kita menggunakan Laplace transform dari satu turunan fungsi yang diketahui. Jadi misalnya ada satu fungsi f, gitu ya. Maka Laplace turunannya adalah f aksen di sini. Maka Laplace transform dari f aksen ini itu adalah
Ya Allah, mata gua. dan Kenapa? teks. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau kita sudah tahu satu fungsi f gitu ya, maka kalau kita nggak tahu fungsinya apa gitu ya, yang kita tahu adalah Laplace transformnya dari turunannya. Jadi Laplace transform dari turunan f aksen sama dengan s kali Laplace transform dari f dikurangin f0. Apa itu f0? F0 adalah sama dengan y0. Jadi f0 atau y0. Jadi initial value. Seperti itu. Nah, kemudian Laplace transform dari second derivative. Laplace transform dari f double aksen itu sama dengan s kuadrat kali Laplace transform dari f dikurangin s kali f0 dikurangin f aksen 0. Ini ada y aksen 0. Itu nilainya berapa? Ini nilainya berapa? Itu dimasukkan ke dalam Laplace transform. Kelihatan. Oke. Baik ya, kita lanjut dulu konsep ini, nanti kita akan detailkan lagi. Nah, ini contohnya, ini contoh untuk aplikasi dari Laplace transform. Oke, kita coba contoh ini. Jadi misalnya diketahui Ft sama dengan sinus omega T, ya. T sinus omega T. F0-nya sama dengan 0, ini bisa diketahui. F aksen T-nya sama dengan, ini sudah diketahui semua. Ini hanya untuk membuktikan bahwa formula ini itu berlaku. Jadi misalnya Ft sama dengan T sinus omega T, F0-nya adalah 0, karena kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0, maka nilai F-nya sama dengan 0. Kemudian F aksen T kita bisa peroleh dari V aksen plus U aksen P. Kita dapatkan sinus omega T plus omega T cos omega T. Dan nilai F aksen 0-nya juga sama dengan 0. Kalau kita turunkan kembali untuk mendapatkan F double aksen di sini, kita dapatkan nilai ini. Kemudian nilai F double aksen 0-nya juga bisa kita peroleh. Nah, kita bisa lihat bahwa teorema sebelumnya itu apply, teorema di slide ini, yang ini, itu apply di sini. Nilainya sama. Gitu. Oke, ini contoh lainnya untuk transformasi Laplace. Misalnya kita punya di sini ada derivation dari Laplace cos omega T dan Laplace sinus. Maka Laplace F double aksen sesuai formulanya itu sama dengan yang ini. S kuadrat kali Laplace F minus S kali F0 minus F aksen 0. Oke. Nanti kita bisa revisit page ini. Kalau kita ekspansi lagi, tadi yang selain F aksen, kemudian F aksen, sekarang kalau misalnya F derivatif N dari fungsi F, jadi artinya misalnya F triple aksen, kemudian quattro dan seterusnya, turunan ke 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka formulasinya bisa di-generate seperti ini. Jadi ini kita bisa generate formula untuk, tapi biasanya di permasalahan teknik untuk yang sederhana biasanya sampai third derivation, sampai turunan ketiganya.
walaupun harus ada yang keempat dan seterusnya, kita tentu saja harus mengetahui nilai initial condition dari setiap kondisi tersebut. Kemudian untuk integral juga ada formulasi Laplace transform untuk integral. Jadi kalau misalnya integral, kita diminta kita diketahui integral, bentuk integralnya, dan diminta mencari Laplace transformnya, kita bisa gunakan formula ini juga. Seper S dikali Fs, jadi lebih mudah di sini. Asal kita tahu fungsinya, kita bisa peroleh nilai Laplace transform dari integral. Oke, sekarang tadi ini untuk menjawab pertanyaan why-nya sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan Laplace transform untuk menyelesaikan differential equation. Caranya, jadi kita punya problem di sini. Problemnya itu adalah sama diferensial yang diketahui misalnya kondisi batasnya atau kondisi inisialnya. Itu sulit, misalnya sulit mendapatkan solusinya secara langsung. Nah, ini makanya pakai garis titik-titik. Kita bisa melakukan transformasi dulu ke Laplace, kemudian di solve di domain S tersebut ya. Nah, kemudian di inverse balik sehingga menjadi solusinya. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba menerapkan transformasi Laplace ke penyelesaian persamaan diferensial. Ini kita skip aja. Nah, oke, kayaknya saya harus jelasin yang ini dulu. Teorinya maksudnya. Baru kemudian nanti aplikasi di soalnya. Misalnya kita punya persamaan diferensial Y double aksen plus AY aksen plus BY di sini. Sama dengan, ini non-homogeneous RT. Kemarin kan kita bisa coba menyelesaikan dengan undetermined coefficient kalau misalnya ada RT-nya adalah fungsi yang diketahui atau yang ada di dalam tabel gitu ya. Oke, misalnya secara umum bentuknya seperti itu. Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan satu fungsi RT. Tapi diketahui kondisi batas, initial condition-nya Y0 sama dengan K0, sebuah konstan. Dan Y aksen 0 sama dengan konstan juga. Ini kan common ya. Ini kan permasalahan persamaan diferensial yang kalian temui di sesi sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kita lakukan langkah ini, kita tahu jadi ini adalah problemnya. Nah, kita transform problem tersebut ke domain frekuensi, artinya kita transform Laplace. Kalau kita lihat di sini dia double aksen. Transformasi Laplace-nya adalah kita gunakan yang ini, persamaan yang ini, F double aksen. F double aksen equal to S kuadrat Laplace dari F dikurangin S F0 minus F aksen 0. Berarti untuk kasus ini, berarti kan S kuadrat dikali dengan Y, capital Y sebagai Laplace transform dari Y di sini. Kemudian S dikali dengan Y0 dikurangi dengan Y aksen 0. Dan ini semua sudah diketahui di sini. Oke. Nah, ini adalah Laplace transform dari ini, keseluruhan ini adalah Laplace transform dari Y double aksen ini. Oke, kemudian bagian dari A kali Y aksen. A kali Y aksen kita bisa gunakan turunan pertamanya Laplace transform dari F aksen sama dengan S kali Laplace transform dari F minus F0. Sehingga di sini nah, ini A dikali dan kan tadi linearitas ya, A-nya bisa kita keluarin. Y aksennya Laplace transformnya adalah S kali Y minus Y0. Y0 juga sudah kita lihat. Jadi ini adalah Laplace transform dari ini. Nah, kemudian yang terakhir
B kali Y, maka Laplace transform tulisnya B kali capital Y sebagai Laplace. Nah, yang sebelah kiri juga, sebelah kanan juga RT, fungsi RT ini juga kita Laplace transform. Jadi RS yang kita dalam kasus ini tentu saja kita itu bisa ini function, bisa saja. Oke, nah kemudian berarti itu adalah langkah sampai ini ya, problem terakhir kita sekarang di solusi transform solutionnya kita coba selesaikan. Kita coba selesaikan, sorry. Di sini, oh sorry, mana tadi? Baru sampai sini, sorry. Oke, baru sampai sini. Nah, kita kumpulkan capital Y terms-nya. Jadi kita kumpulkan term dari Y-nya, yang ini, kita peroleh, lalu kita kumpulkan jadi S kuadrat tambah S tambah B dikali dengan Y. Ini sama dengan S plus A kali Y0, kan kita tahu Y0-nya adalah konstan tadi ya, Y aksen 0 juga konstan, plus R tadi. Oke, jadi kita coba menyelesaikan, kita sebenarnya mencari nilai fungsi capital Y, yaitu transform dari fungsi Y di atas tadi. Oke, kemudian kita lanjut, ini saya clear. Oke. Nah, misalnya kita sudah tahu tadi bentuknya seperti ini, kita single out Y-nya, kita di sini mengintroduce yang namanya transfer function dari QS. Jadi kita di sini Y-nya ini ya, yang nilai sebenarnya kita mengalihkan kedua sisi ini dengan seper S kuadrat plus AS plus B. Kenapa? Kita pengen nilai Y-nya sendiri. Gitu. Kita pengen solve capital Y. Kita pengen mencari nilai ini secara spesifik. Nilai Y yang di sini. Makanya kita kali seper S kuadrat plus AS plus B. Supaya Y-nya sendiri. Kan jadi sama dengan ini jadi 1, Y-nya sendiri. Nah, sebelah kanannya dikali dengan seper S kuadrat plus AS plus B. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya QS ini transfer function ini diintroduce tadi sebenarnya untuk supaya Y-nya jadi tinggal 1. Nah, kalau kita lihat langsung ke di sini ya, ini hanya di ignore aja. Y-nya sendiri kan, jadi karena kalau kita sudah kalikan dengan seper S kuadrat plus AS plus B, Y-nya jadi sendiri. Sementara yang sebelah kanan itu dikali dengan seper S kuadrat plus AS plus B, ini juga seper S kuadrat plus AS plus B. Oke, ini kita skip aja. Nah, kemudian kita dapat Y-nya nih, nilai Y-nya. Kalau kita sudah dapat nilai Y-nya, tinggal kita untuk mencari nilai Y di domain T, kita hanya perlu menginverse tersebut. Jadi kita sudah sampai tahap di sini nih. Kita sudah sampai tahap sudah dapat Y nilai Y-nya kita sudah dapatkan. YS. Y sebagai fungsi dari domain S. Kalau kita inverse, maka kita akan dapatkan Y sebagai fungsi dari T. Yaitu solusi yang ingin kita dapatkan. Kan? Nah, seperti itulah konsepnya. Sekarang kita bisa coba mengimplementasikan ke persamaan. Kita misalnya punya satu persamaan diferensial Y double aksen minus Y sama dengan T, gitu ya. Diketahui, oh ya, satu hal yang membatasi saja bahwa kita harus tahu di Laplace transform, penyelesaian dengan Laplace transform ini kita perlu nilai initial condition itu diketahui.
bukan boundary condition, misalnya Y2 sama dengan sekian itu berapa, tidak, tapi spesifik ke Y0 dan Y aksen 0 yang diketahui. Seperti itu. Itu mungkin limitasi dari Laplace transform ini. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka Laplace transform bisa menjadi salah satu pilihan solusi. Oke, step 1 tadi kita transformasikan permasalahan ini ke domain frekuensi, atau kita Laplace transformkan setiap komponen dari persamaan tersebut. Nah, di sini kita ada Y double aksen itu menjadi X kuadrat SY0 minus Y aksen 0. Ini adalah Laplace transform dari ini. Nah, kemudian minus dikurangi dengan Y. Ya, kurangi dengan Y tersebut. Maka Y-nya itu adalah Laplace transform dari. Nah, yang sebelahnya, sebelah kanan yang RT-nya tadi, kalau di sini kebetulan RT sama dengan T, maka T ini kalau kita transfer kan seper S kuadrat. Lihat di tabel Laplace, itu adalah fungsi yang cukup common, seper S kuadrat. Oke, setelah kita dapatkan persamaan tersebut, kita coba rearrange, kita single out si Y-nya ini kita selesaikan untuk nilai capital Y. Sehingga kalau kita transform itu menjadi seperti ini. S kuadrat minus 1 Y sama dengan S plus 1 plus seper S kuadrat. Nah, ini fungsi transfer function itu bisa kalian gunakan, atau ya intinya sebenarnya Anda pengen bikin Y-nya jadi sendiri gitu. Ya, jadi sebenarnya tanpa konsep Q pun kita bisa tetap selesaikan. Intinya kan sisi kiri dan sisi kanan sama-sama dikali seper S kuadrat minus 1. Supaya Y-nya jadi sendiri. Nah, ini berarti kalau S plus 1 dikali seper S kuadrat minus 1 jadi ini. Yang ini jadi. Nah, kemudian, nah ini di grup kemarin ada yang menggunakan partial fraction, decomposition atau expansion sama. Kita juga terapkan di sini. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita harus mencari inverse, dan pada akhirnya nanti kita akan mencari inverse dari Laplace transform tersebut kan. Jadi artinya kita harus mencari bentuk-bentuk yang ada di tabel inverse Laplace transform atau di tabel Laplace transform. Ya. Nah, nilai yang seperti ini tuh nggak ada di Laplace tabel ya. Adanya ini juga nggak ada di sini. Maka kita gunakan partial fraction expansion untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, kalau yang partial fraction udah dipelajari kan ya? Udah belum? Ada yang bisa konfirmasi nggak? Nggak ada? Oke. Sudah, Pak. Udah ya? Oke, thank you. Berarti kan kalau yang nilai ini sih mudah. Kalau nilai yang ini, itu kan kita bisa faktorisasi sehingga menghasilkan nilai yang ini. Ini kan S kuadrat minus 1 kan S plus 1 kali S minus 1 kan. Sehingga didapatkan apa namanya 1 per S min 1. Kemudian kalau nilai yang ini yang harus pakai partial fraction expansion. A per S kuadrat min 1 minus plus B per S kuadrat. Nanti kalau kita solve, jadinya seperti ini. Nah, kita sudah lakukan langkah ketiga itu sebenarnya. Berarti kita bisa untuk mendapatkan nilai YT-nya, itu kita tinggal inverse nilai capital Y di sini. Inverse Laplace transform. Jadi, dan kita gunakan linearitas, jadi inverse dari masing suku-suku ini. Inverse dari seper S min 1, inverse dari seper S kuadrat min 1, inverse dari seper S kuadrat.
Kalau kita lihat di tabel, 1/S-1 itu adalah E pangkat T, inverse dari 1/S kuadrat min 1 adalah sinus hyperbolik T, dan 1/S kuadrat sama dengan T di sini. Nah, itu adalah, jadi that's sebenarnya kegunaan dari Laplace transform di persamaan diferensial. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya perlu masukkan juga nih, karena setahu saya kita akan cut off setelah 40 menit ya, betul ya? Kita harus, berarti nanti saya initiate lagi gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Tapi biasanya, Pak, kalau untuk baru pertama kali nge-initiate room, biasanya bakal dapat lebih dari 40 menit, Pak. Oke, ya udah kita continue sampai mati sendiri ya. Yes. Oke. Nah, jadi summarize dari apa yang sudah kita diskusikan adalah kita mencoba menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Oke. Jadi perpanjang ya. Nah, ini keuntungan-keuntungan dari penggunaan Laplace transform untuk menyelesaikan non-homogeneous ODE. Kan kalau yang sebelumnya kita harus cari solusi homogeneusnya dulu ya. Baru kemudian cari solusi non-homogeneusnya. Nah, kalau di Laplace transform berarti kita nggak perlu memisahkan. Kita langsung saja menyelesaikan selama kita punya transformasi Laplace dari RT-nya, dari sisi kanannya, fungsinya. Non-homogeneous komponennya. Kemudian initial values, kalau yang sebelumnya kan kita input nanti setelah kita bisa dapatkan solusinya. Kalau ini, udah langsung kita masukkan di sini. Kemudian yang RT, kalau di misalnya metode undetermined coefficient, kita punya limited list of function di tabel. Kalau ini juga limited sebenarnya, yaitu yang punya Laplace transform. Tapi almost every function punya Laplace transform. Ya, sama T-nya lebih dari ini. Sehingga ini bisa di-handle lebih efisien. Jadi keuntungan-keuntungan itulah yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada chat misalnya, silakan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk fungsi-fungsi yang mungkin kalian tidak terlalu familiar, tapi sebenarnya merupakan fungsi yang banyak sekali ditemui, yang merupakan representasi dari kondisi fisik. Jadi sebenarnya kan persamaan diferensial itu digunakan untuk merupakan modeling ya, memodelkan dari kondisi fisik seperti misalnya gerak jantung bebas, pegas, vibration, dengan adanya peredaman dan seterusnya, kemudian jaringan listrik gitu ya, dimodelkan dalam bentuk persamaan matematis yang bisa dipenuhi atau direpresentasikan oleh persamaan diferensial. Nah, ini ada beberapa fungsi yang sebenarnya banyak sekali ditemui. Contohnya misalnya yang namanya fungsi impuls. Impuls itu kan kalau misalnya gaya yang dikenakan pada selang waktu yang sangat pendek. Misalnya pada peristiwa tumbukan, tabrakan gitu ya. Nah, fungsi itu apa ininya? Fungsi matematikanya seperti apa? Nah, ini yang kita akan coba pelajari di sini. Oke, pertama yang namanya unit step function atau fungsi tangga atau juga disebut Heaviside function. Fungsi tangga ini bilang bahwa pada nilai T
tertentu, maka nilai fungsinya sekian. Pada nilai T yang lain, fungsinya misalnya 0. Itu yang paling sederhana. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya adalah U T minus A, itu nilainya sama dengan 0 kalau T-nya kurang dari A, tapi nilainya sama dengan 1 kalau T-nya lebih dari A. Jadi fungsi ini sebenarnya ada diskontinuitas di satu nilai A tersebut. Ya. Makanya kalau kita lihat grafiknya di sini, ya, di figure ini, kita punya unit step function yang tanpa pergeseran, yaitu UT di sini. Nah ini misalnya, kalau kita lihat kan ini tahu-tahu naik seperti ini. Nah ini juga sebenarnya common kan, atau umum di kondisi fisik, misalnya di sistem pneumatik. Kita klik on, maka bebannya langsung ada. Kita klik off, bebannya langsung hilang. Jadi kalau kita misalnya pada menit pertama pompanya mati, berarti kan nanti alirannya 0. Terus pada menit sekian Anda nyalakan, atau alirannya naik di situ. Nah, itu kan merupakan fungsi-fungsi yang umum atau yang banyak ditemui. Nah, di sini kita coba mencari, intinya adalah mencari transformasi Laplace dari fungsi-fungsi tangga tersebut atau unit step function. Baik yang original yang hanya sama dengan 0 atau yang hanya sama dengan any constant. Oke. Ada teorema sebenarnya kalau misalnya fungsi tangga tersebut digeser sejauh A gitu ya, sehingga fungsi ft minus a itu menjadi shifted function ft minus a dikali ut minus a itu sama dengan 0 kalau misalnya nilai t-nya kurang dari a, atau satu nilai tertentu ya, ft minus a jika t-nya lebih dari a. Nggak apa-apa, kita coba accept dulu definisi ini ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi yang digeser atau shifted functions, kita bisa mendapatkan transformasi Laplace-nya dengan hanya mengalihkan e pangkat minus as. Sebenarnya kita sudah sempat tadi di first shifting theorem. Jadi f s minus a sama dengan e pangkat at dikali fs. Nah ini sebenarnya mirip di sini. Jadi kalau kita misalnya punya fungsi yang bergeser, jadi fungsi tangga yang digeser gitu ya, sehingga bentuknya menjadi ft minus a, ut minus a, terus kita cari Laplace transformnya, maka Laplace transformnya tinggal dikali e pangkat minus as. Jadi Laplace transform dari ini ya, itu adalah e pangkat minus as dikali f dikali fs-nya seperti itu. Dan sebaliknya kalau kita cari inverse-nya ya, kalau kita tahu Laplace transform-nya, inverse-nya menjadi seperti itu. Apa jangan terlalu kemudian ini fungsi ini digunakan di mana, sebenarnya cukup banyak sih, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau kita diberikan satu fungsi tangga yang bergeser atau shifted function, kita sudah tahu atau kita tahu bagaimana mencari Laplace transform-nya. Atau sebaliknya kita mencari inverse dari Laplace transform. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Contohnya di sini. Dengan contoh jadi lebih menghayati ya. Oke, misalnya kita punya satu fungsi ft, itu nilainya 2 kalau nilai t-nya 0 sampai 1, jadi bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya common ditemui di keteknikan ya. Karena pada nilai t tertentu, nilai ft-nya berbeda seperti itu. Misalnya pada saat startup dari satu pompa. Antara 1 sampai dengan setengah pi,
Di sini, sorry. Delete. Antara 1 sampai di sini setengah pi misalnya. Setengah pi itu di sini. Nilainya seperti ini. Setengah T kuadrat gitu ya. Kemudian antara T lebih dari setengah pi, nilainya jadi seperti ini. Fungsi yang umum. Sehingga kita bisa dapatkan, kalau kita tuliskan dalam bentuk unit step functions, ya, ft sama dengan 2 dikali, nah ini kita lihat dari 1 minus u, t minus 1, ini adalah yang ini. Kemudian fungsi keduanya, yang ketiganya adalah cosinus T, ini cosinus T kali U minus setengah T. Nah, jadi kita punya fungsi, ya kalau kita lihat grafiknya memang cukup kompleks, dan memang itu, jadi challenge-nya sebenarnya kalau kita mencoba mendesain satu sistem mekanik gitu ya, memang fungsinya biasanya tidak tidak single function gitu, tapi merupakan fungsi tangga seperti ini. Contohnya misalnya pada saat startup dari pompa gitu kan, dia kan nggak mungkin langsung smooth seperti itu, tapi dia pasti ada fluktuasi seperti itu, baru kemudian akhirnya smooth. Sama ini juga misalnya pada saat kita sistem vibrasi, kita introduce gempa gitu misalnya, atau bukan gempa tapi benturan gitu ya. Nah, kemudian baru dia melakukan osilasi seperti yang digambarkan ini. Oke, misalnya kita sudah dapatkan FT-nya yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana transformasi Laplace-nya seperti ini? Kita akan menggunakan teorema yang sebelumnya, yang di sini. Jadi Laplace transform dari Ft minus A Ut minus A sama dengan E pangkat minus AS kali Fs. Ini kan bentuknya umum nih. Nah, dari masing-masing itu banyak ya. Sebenarnya ini masing-masing term aja kok. Masing-masing term kita lapaskan seperti itu. Kalau yang ini sudah langsung kita peroleh nih. 2 kali 1 min Ut minus 1, ini kan kalau kita lihat sini, 2 T minus A berarti 2 kali U 1 min A, kita peroleh nilainya itu 2 kali 1 min E pangkat S per S. Nah, ini adalah, jadi nilai yang ini, itu untuk suku pertama, yang ini. Transformasi Laplace dari ini, dari 2 kali 1 min Ut minus 1 sama dengan 2 kali 1 E pangkat minus S. Nah, ini yang suku kedua, agak panjang di sini. Kita harus breakdown menjadi seperti ini. Ut minus 1 kita geser seperti ini, supaya bentuknya sama dengan bentuk yang ini. Atau yang ini. Sorry, yang ini betul. Bentuk yang saya tidak bisa dapatkan. Oke, nah yang ini sudah kita setengah T kuadrat Ut minus 1, setengah T kuadrat Ut minus 1, itu yang sebelah sini aja. Nah, yang ini, jadi kita pecah dua nih. Yang fungsi ini dan fungsi ini kita pecah dua untuk kita selesaikan masing-masing di sini.
Ini kita breakdown. Nah, Laplace transformnya adalah ini. Kemudian term yang ketiga juga kita lakukan hal yang sama, yang cosinus t minus setengah pi, yaitu yang ini ya. Yang cos t minus setengah pi itu jadinya seperti ini. Sehingga Laplace transformnya juga bisa kita buat. Nah, kemudian kalau kita gabungkan term-term tersebut, yang ini, kemudian yang mana lagi, yang ini, kemudian yang ini, dan yang terakhir yang ini, kita bisa Laplace transformkan seperti ini. Ini total keseluruhan. Tapi jangan khawatir, sebenarnya take out dari contoh ini adalah bagaimana kita mentransformasi Laplace dari suatu fungsi tangga yang bergeser, shifted function, Heaviside function, jadi bisa kita terapkan di sini. Nah, ini kita coba aplikasikan. Kita coba aplikasikan dengan kasus fisik yang ada, jadi kita bisa lebih apresiasi kegunaannya. Jadi misalnya ada mass spring system dengan dengan fungsi yang diketahui seperti ini. Ini kan dari fungsi ininya. Cuma RT-nya atau gaya yang bekerja, biasanya kan ini kan kalau persamaan ini kan sama dengan gaya ya. Sama dengan gaya. Nah, gayanya itu dalam bentuk square waves. Nah, square wave ini kan juga bentuknya tangga, step. Square wave artinya dia di nilainya tertentu di satu range waktu, kemudian nilainya bisa 0 atau di nilai lainnya pada waktu yang lain, square wave. Bentuknya seperti ini. Nah, ini saya lihat ini dulunya, grafiknya ya. Jadi Anda bisa bayangkan ada satu sistem pegas ya, di mana ada gaya ya, ada gaya yang diberikan bentuknya square wave. Misal dari 0 ke 1, dari 1 ke 2 itu nilainya 1 di situ. Jadi misalkan kan gaya yang ini kalau kita bisa bayangkan Anda langsung menyalakan memberikan beban secara tiba-tiba gitu. Selama 1 detik kemudian Anda lepaskan lagi. Ini bisa jadikan misalnya Anda punya sistem pegas, ada gundukan gitu ya. Terus selama 1 detik dia ada beban, setelah itu bebannya hilang. Pertanyaannya kan kemudian displacement dari pegas tersebut seperti apa ya kalau misalnya kita berikan gaya yang square wave tadi, gaya yang hanya bekerja pada pada waktu-waktu tertentu dengan nilai yang konstan. Nah, itu kondisi fisiknya seperti itu. Kita representasikan dalam bentuk persamaan diferensial yang seperti ini. Jadi kalau ini kita lihat kan berarti dia punya pegas dengan konstanta konstanta peredaman, kemudian dengan konstanta pegas tertentu gitu ya, dua ini. Nah, kemudian gaya yang bekerja kepada sistem tersebut bentuknya seperti ini. Ya, sama tadi kalau ilustrasinya, misalnya Anda punya sistem anti gempa gitu ya, jembatan gitu, kemudian ada langsung truk masuk, terus keluar lagi. Kan pada saat truk masuk, maka bebannya satu nilai tertentu, keluar lagi, bebannya jadi 0 lagi. Diberikan initial condition seperti ini. Oke, kemudian gimana menyelesaikannya? Kita masih punya waktu ya? Masih ada
Ya, jadi menyelesaikannya ya sama dengan Laplace transform. Kalau dengan analitika kayaknya akan cukup sulit karena Heaviside function itu kelihatannya belum tidak termasuk di tabel yang ada temuan koefisien. Tapi dengan Laplace transform kita bisa selesaikan itu. Caranya ya berarti kita sebelah kirinya ini kita transformasi Laplace menjadi ini. Oke. Oh salah nih sebentar. Ini S kuadrat, oh ininya 0 ya, berarti benar S kuadrat Y plus, oh ya ini udah langsung nih. Ini dioperasikan dari sini. Nah kemudian yang sebelah kanan, itu pakai teorema fungsi shifted function tadi. Nah sudah ini kita bisa isolasi Y-nya. Kemudian kita pakai partial fraction untuk ini pangkat min S-nya jadi ke bawah, minus ya. Jadi seperti ini, kemudian kita partial fraction. Jadi kita dapat komponen ini masing-masing. Kemudian kita inverse balik, dapat ininya jadi setengah. Ininya jadi pangkat min T. Ininya jadi. Nah, kalau kita sudah tahu itu berarti FT adalah displacement atau posisi dari sistem tersebut. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik itu ya, responnya bentuknya seperti ini. Jadi displacement-nya seperti ini. Apa namanya? Kalau kita kasih gaya ini, maka respon sistemnya akan seperti ini. Nah, jadi dari situ kita bisa memprediksi respon sistem. Dari satu, mungkin di getaran mekanik nanti juga ada nih kegunaannya gitu ya, dari Heaviside function dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Coba ada pertanyaan. Kurang paham di fungsi tangga. Oke. Ya, jadi fungsi tangga itu fungsi yang ya sama kayak ininya kayak namanya. Jadi dia fungsi yang nilainya tertentu berbeda dari nilai di range yang lain. Jadi misalnya ini antara T kurang dari A nilainya 0. Berarti kan kalau kita gambarkan kan seperti tangga ya. Jadi antara 0 ini 0 sampai 1 nilainya 0. Kemudian antara 1 sampai misalnya 2 1 sampai 2 nilainya satu fungsi. Misalnya seperti ini. Jadi nilainya kalau kita lihat kita anggap gitu ya. Jadi nilainya seperti tangga. Tangga ini bukan harus selalu dia lurus gitu ya. Bisa juga tadi misalnya fungsinya ini seperti ini. Ini juga sebenarnya termasuk fungsi tangga. Kalau kita lihat di sini. Karena nilainya dari 0 sampai 1 itu nilainya sekian. Dari 1 sampai setengah pi nilainya ganti. Dari setengah pi sampai yang lain nilainya seperti itu. Nah, itu adalah fungsi tangga.
Sebenarnya yang concern bukan fungsi tangganya, tapi fungsi tangga yang digeser sejauh A tertentu gitu ya. Nggak apa-apa, jadi memang nggak perlu kita sampai harus misalnya fungsi tangga yang kompleks gitu ya. Seperti di contoh kita, di contoh yang ini, fungsi tangganya itu ya sederhana, yaitu misalnya satu sistem pegas yang mendapatkan beban secara berubah secara tangga gitu. Jadi tadinya 0 misalnya, atau ada satu beban. Tadi saya ilustrasikan jembatan gitu ya, atau tumpuan, terus ada truk jalan, misalnya selama melewati tumpuan itu selama 1 detik, berarti kan ada gaya di situ. Tapi setelah itu langsung hilang gayanya. Itu kan kalau kita buat grafiknya seperti ini dia. Jadi dia tuh 0 gitu ya, tidak ada gaya, kemudian toto naik ke sini ada gaya, toto hilang lagi. Nah, pertanyaannya kan kalau dikasih gaya tersebut, sistem pegasnya responnya seperti apa? Displacement-nya seperti apa? Karena Y adalah displacement kan, atau posisi. Nah, setelah kita gunakan, kita selesaikan, maka dia displacement-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kan berguna sekali pada saat kita pengen mengetahui, misalnya, displacement harus kita batasi. Nah, berapa sih displacement maksimum yang bisa diakomodir oleh sistem yang ada. Jadi cukup banyak kegunaannya ini. Karena kan tidak semua fungsi itu continue ya. Jadi misalnya kita anggap di sebelumnya fungsi trigonometri ya seperti itu. Tapi banyak sekali kasus di mana fungsinya itu seperti fungsi tangga ini yang tiba-tiba. Contoh lainnya sebenarnya yang banyak lagi adalah kalau tiba-tibanya itu, kalau ini kan kita lihat range aplikasi bebannya itu dari detik 1 ke detik 2 kan. Ada lagi yang sangat singkat, kita sebut impuls. Jadi misalnya benturan, itu kan impuls. Kita nggak bisa lagi menerapkan fungsi tangga yang seperti ini. Ya, nanti respon dari vibration system kita juga akan berbeda. Kalau misalnya gaya yang bekerja itu berupa gaya impuls, artinya gaya yang bekerja dalam tempo waktu yang sangat kecil atau mendekati nol. Kemudian itu bisa menjawab ya. Jadi fungsi tangga ya fungsi yang nilainya bisa berbeda pada range yang berbeda. Oke, kita masuk ke yang impuls nih. Bagian pas mengubah ke Laplace dari Ft A minus A. Oke. Yang itu kita sebenarnya pakai teorema. Jadi penurunannya memang cukup panjang, tapi kalau kita lihat di sini teoremanya simpel. Jadi kalau kita punya fungsi tangga seperti ini, maka Laplace-nya adalah tinggal tambahin yang ini. Kalau yang tadi kan kalau Ft aja kan jadinya Fs. Tapi kalau Ft minus A, Ut minus A jadinya seperti itu. Ya itu teoremanya penurunannya cukup panjang, tapi di kita hanya menggunakan tools ini. Tools, bagaimana kalau kita punya fungsi seperti ini, Laplace transform-nya akan seperti ini. Jangan khawatir dengan ya saya juga encourage sebenarnya kalau ada yang ingin tahu bagaimana menurunkan teorema tersebut. Tapi saya juga harus ingatkan bahwa engineering mathematics itu sebenarnya hanya memberikan kemampuan untuk menggunakan tools matematik sebagai tools untuk menyelesaikan persamaan fisik. Gitu. Jadi kita tidak membedah tools-nya gitu. Tapi kita menggunakan tools tersebut untuk menyelesaikan permasalahan fisik kita.
Jadi contoh lagi misalnya impuls. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita lihat kan seperti fungsi tangga ya. Bedanya adalah nilai apa namanya? Nilai K-nya itu mendekati 0. Jadi sangat singkat. Sangat singkat ininya apa namanya? Penerapan gayanya kalau dalam sistem massa tegas kita. Oke, kalau ada gaya impuls, kan banyak kita temui kan, misalnya kita pasang sistem tegas, terus ada benturan, kira-kira responnya seperti apa ya? Displacement-nya akan seperti apa ya? Apakah displacement-nya sudah sangat besar sehingga dia menjadikan deformasi plastis gitu ya? Atau masih cukup bisa diakomodir sehingga dia akan menjadi tetap elastis sehingga kembali ke kondisi semula. Nah, ini agak ini, tapi sekali lagi jangan khawatir dengan persamaan matematisnya. Jadi impuls bagaimana atau fungsi apa sih yang fungsi matematik apa yang merepresentasikan gaya impuls tersebut? Nah, fungsi matematik yang paling mendekati ya, kita sebut dengan direct delta function atau unit impulse function. Pertanyaan, kenapa harus fungsi ini? Ya tadi, karena fungsi ini yang merepresentasikan secara baik kondisi fisik impuls tadi. Gitu. Ya. Jadi, direct delta function ini merepresentasikan kondisi impuls. Sekali lagi, jangan terlalu fokus ke persamaan matematiknya, tapi Anda paham mengenai kenapa kita menggunakan fungsi tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kondisi impuls, maka fungsi ini ya, itu merepresentasikan dengan baik kondisi impuls tadi. Yuk kita coba aplikasinya deh biar apa namanya? Aplikasi dari ini yang tools yang menurut saya Anda perlu pahami. Jadi kalau kita punya fungsi impuls direct delta function dengan bentuk seperti ini, delta t minus a, maka nilai transformasi Laplace-nya adalah seperti ini. Itu aja sebenarnya tools itu yang saya ingin Anda pahami gitu ya. Anda gunakan nanti. Oke, kalau kita sudah tahu dari transformasi Laplace dari fungsi impuls, kita coba terapkan di sini misalnya. Nah, ini kasusnya adalah hammer blow response dari mass spring system. Jadi di kondisi fisik ini clear nih bahwa ada satu gaya yang bekerja secara tiba-tiba yang impulsif terhadap sistem tersebut, ya. Dan itu bekerja pada t sama dengan 1. Ya, t bisa berapa aja sebenarnya. Jadi, tapi bekerjanya sangat singkat, gitu ya. Nah, kalau misalnya sistem Pegasnya sama dengan yang kita terapkan di sini, kan ini sama semua, sistem Pegasnya akan selalu sama. Cuma yang berbeda apa? Yang berbeda gaya yang bekerja terhadap sistem tersebut. Kalau tadi kan gayanya berupa gaya fungsi tangga. Kalau sekarang gayanya berupa gaya impuls. Delta T minus 1 misalnya. Terus bagaimana mencari, kalau kita punya kondisi tersebut, seperti apa respons sistemnya? Seperti apa displacement-nya? Seperti itu. Nah, kita coba selesaikan. Kalau yang sebelah kiri itu akan menjadi yang ini ya. Cukup jelas nih. Kalau ini cukup sederhana nih. Nah, kemudian yang ini, itu jadinya kan seperti ini. Dari mana? Dari teorema tadi. Dari teorema yang ini.
delta T minus A sama dengan E pangkat minus AS. Tadi kan delta T minus 1 sama dengan E pangkat minus S. Jadi seperti ini. Sehingga kalau kita sudah dapat persamaan ini, ya tinggal kita solve dalam transformasi Laplace tadi. Nah, kemudian kalau yang nah, ini juga kita gunakan teorema inverse-nya. Kalau dia bentuknya seperti ini, teorema 1 bilang inverse-nya itu juga berupa fungsi tambah. Inverse dari Y itu, ini kan E pangkat minus S, ini pakai fungsi, ini sama dengan 0, kalau 0 sampai 1, dan ini sama dengan teorema 1. Nah ini kita bisa gunakan inverse dari teorema ini, ya